Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Selamat siang, kembali lagi bersama kami di program podcast Masef Media SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Bersama dengan saya, Markus Kari SPD, selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Dan pada kesempatan ini, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Rika S. Jayanti SOS MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor dengan tema strategi pemerintah libatkan pelajar menduniakan pariwisata surga kecil di Timur Matahari setelah Visit Alor 2023. Sedikit informasi bahwa tahun ini 2023 pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata telah melakukan Visit Alor, yang dimana di Visit Alor ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya Expo Alor, Karnaval Budaya, Festival Dugong, Festival Al-Quran Tua, Festival Para Layang, Festival Tenun Ikat atau Tenun Alor, Festival Kolang Mangsari, dan beberapa kegiatan lainnya. Oleh karena itu, mungkin lebih jelas kita langsung sapa karena sudah hadir bersama dengan kita Kadis Pariwisata Kabupaten Alor, Ibu Rika S. Jayanti SOS MSI. Selamat sore Mama. Selamat sore. Baik Mama, terima kasih sudah hadirin semua pemirsa pegiat pariwisata, orang yang suka berwisata. Saya hadir karena kecintaan terhadap pariwisata. Terima kasih. Oke Mama, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, akan mewawancarai Mama bersama dengan saya, kedua siswa SMA Katolik Santo Yosef Kalabai kelas 11. Saya Kenny dan saya Oke, untuk saat ini Mama, keseharian atau kesibukan Mama dalam melakukan menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, mungkin bisa sedikit menceritakan aktivitas sehari-hari. Iya. Baik, saya biasa dipanggil Ibu Ati selaku Kepala Dinas Pariwisata, lebih kurang hampir 4 tahun dipercayakan oleh Bapak Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pariwisata, dan puji Tuhan, atas permintaan Tuhan saya akan masuk di tahun keempat ini. Dari 4 tahun perutusan dalam tugas yang dipercayakan oleh pimpinan dalam Bapak Bupati, maka saya bersama teman-teman di Dinas Pariwisata kami berusaha terus bagaimana meningkatkan pariwisata yang sesungguhnya, yang sebenarnya sebagaimana tema tadi adalah surga kecil di Timur Matahari. Nah, inilah menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman di pariwisata, dan hingga hari ini dengan segala aktivitas kesibukan yang semuanya adalah demi pariwisata, terus kami lakukan dengan apa adanya. Kami bergerak dari yang kecil. Mimpi besar kami ada, tetapi kami mulai dengan hal-hal kecil. Dan saat ini, terima kasih saya sudah diundang dengan satu kehormatan yang luar biasa dari SMK Santo Yosef, menandakan bahwa yang sekolah juga, yang dunia pendidikan juga sangat punya perhatian luar biasa untuk dunia pariwisata. Terima kasih banyak, dan saya berharap kegiatan ini, arena atau wadah ini tidak sampai di sini saja dengan sederhana itu, tetapi ke depan bisa lebih baik dan lebih siap lagi menjadi corong sekolah ini, bahkan menjadi corong pariwisata. Terima kasih. Baik Mama, bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Alor? Alor sebagai tema tadi, surga kecil di Timur Matahari. Satu kata surga kecil ini sangat-sangat apa ya, kalau kita dengar istilahnya kita bisa merinding. Karena apa, memang di Alor ini menyimpan sejumlah keajaiban dunia yang kalau saya mau dibilang pariwisata absolut. Memang kita punya potensi pariwisata di Alor itu cukup banyak. Ada potensi pariwisata
pariwisata alam, ada pariwisata bahari, ada wisata budaya, ada wisata religi, ada wisata minat khusus, yang semuanya itu ada di Alor. Dan memang banyak contoh wisata bahari atau pantai. Di tempat lain tidak ada pantainya, tetapi tidak se-eksotik yang kita punya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Mungkin dalam dialog kita sebentar akan kita sampaikan itu bagaimana peran kita, khususnya para pelajar, untuk bagaimana potensi-potensi wisata ini kita bisa pertahankan dan bahkan tidak perlu kita kembangkan. Sehingga di Alor dalam data kami, destinasi wisata yang kita punya itu lebih dari 100 titik destinasi. Itu ada. Yang tadi ada wisata religi, wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus. Itu ada sekitar 117 destinasi wisata yang ada di Alor. Lalu kita juga didukung dengan sekitar 61 desa wisata ada di Alor sini. Lalu kita punya satu keunikan alam, bukan alam ya, keunikan bahari, wisata bahari yang luar biasa, yaitu diving. Kita punya 71 titik diving yang sangat luar biasa indah. Silakan cari nanti di YouTube, di TikTok itu banyak orang yang sudah punya dokumentasi pada saat mereka turun menyelam. Itu sangat luar biasa. Dan itu diving sendiri itu nomor 2 terbaik di dunia. Ya, setelah Karibia itu sudah ditetapkan oleh salah satu organisasi waktu itu saya tidak tahu namanya, tetapi sekitar tahun 2019, 2020 itu sudah dideklarasikan bahwa Alor, Taman Wisata Bawah Laut Alor atau diving itu dia menjadi nomor urut kedua setelah Karibia, keindahannya. Artinya bahwa tidak kalah dengan Bunaken, tidak kalah dengan Raja Ampat. Kalau kita sudah diurutkan pada posisi seperti itu. Ya baik, Mama. Kalau misalnya kita bertahu apa saja program-program yang direncanakan dalam mengembangkan pariwisata di Alor. Ya, baik Nona, luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih. Kami Dinas Pariwisata tentu mempunyai sejumlah program kegiatan untuk pengembangan pariwisata. Nah, program kegiatan ini kami tuangkan dalam dokumen program kegiatan kami setiap tahunnya. Nah, di Dinas Pariwisata itu, Dinas Pariwisata itu ada 3 bidang. Ada bidang promosi atau pemasaran, ada bidang destinasi, dan ada bidang ekonomi kreatif dan SDM. Nah, masing-masing bidang ini yang membuat program untuk bagaimana menjalankan bidang pariwisata. Jadi saya urut-urut apa yang menjadi program kerja kami yang berdasarkan bidang-bidang yang ada. Jadi untuk bidang promosi atau bidang pemasaran itu program kerja kami adalah sesuai dengan tupoksi bidangnya. Dia promosi, pemasaran, tapi dia menjual. Sampai ke luar ya? Ya, itu dia punya program kegiatan itu menyelenggarakan event tadi. Itu salah satu program pemasaran. Itu program pemasaran kami, program promosi pariwisata. Itu kami buat event. Untuk ini tahun kalender event tadi yang kami kemas dia atau brandingnya adalah Visit Alor. Nah, di dalam Visit Alor itu dia membawahi tadi Expo Alor dan Alor Carnaval. Ada festival para layang, ada festival tenun ikan, festival dugong, festival Al-Quran Tua, terus Orang Maksari. Nah, dengan ada lagi festival pendukung itu Serut Kopi, Serut Kopi Frame, Surabaya itu ada. Itu kami tuangkan dalam kalender event kami, Visit Alor tadi, brandingnya Visit Alor atau payung dari event di tahun 2023 ini adalah Visit Alor. Itu menjadi salah satu program kerja pemasaran kami, promosi kami. Nah, lalu dari event-event yang kami lakukan ini, kami juga punya media sosial, bukan hanya SMA, Santoyo saja. Kami Dinas Pariwisata juga. Itu menjadi tupoksi kami. Kita bisa menyaksikan bahwa aktivitas apapun yang kami lakukan, kegiatan pariwisata apapun yang kami lakukan, maka wajib kami kami unggah, kami promosikan, baik melalui FB kami, akun FB, Instagram kami, terus website kami, dan
sejumlah fasilitas promosi lain, termasuk kami juga bikin semacam baliho-baliho, kami juga bikin leaflet, seperti itu yang menjadi salah satu tugas daripada bidang promosi atau bidang Masuk dengan pemasaran. media online. Ya, media online termasuk hari ini. Ya, Ini adalah salah satu tupoksi pemasaran kami, promosi kami, bahwa dinas pariwisata tidak mengantok, tidak diam, baik. tetapi terus dari apa adanya. Hal-hal kecil ini juga menjadi salah satu tugas tanggung jawab kami untuk menyatakan kepada dunia bahwa kami pariwisata Alor ada dan hidup. Kan kalau di kemarin kita flashback ke visit Alor untuk event tahun ini itu Ya. kan di sana ada untuk Expo Alor sendiri itu kan ada berbagai perlombaan yang diadakan. Ya. Nah itu kan pastinya nanti sebentar itu akan keterlibatan pelajar itu. Seperti apa? Ya, boleh. Nah mungkin sebelum kita masuk ke sedikit terkait dengan keterlibatan pelajar di event Expo Alor sendiri. Ya. Kenapa tidak ke mahasiswa atau Ya. pemuda, kenapa harus pelajar? Ya. Baik Om Markus ya Pak Guru ya. Iya. Jadi saya punya konsep untuk bagaimana event kami khususnya dalam kegiatan Expo yang didukung oleh sejumlah kegiatan lomba, di mana konsep saya bahwa lomba ini lebih dari 80% dari lomba 78 jenis mata lomba adalah keterlibatan siswa. Kenapa saya libatkan siswa, bukan mahasiswa atau masyarakat umum? Saya punya konsep berpikir bahwa di samping saya mau jadikan budaya Alor, wisata Alor, destinasi wisata Alor ini dikenal oleh kalangan yang namanya milenial, anak-anak muda, remaja, dan anak sekolah di dalam. Karena apa? Semakin kalau kita melihat perkembangan zaman ini, budaya kita, destinasi wisata kita ini mulai terkikis. Kita lebih banyak mengadopsi budaya luar. Kita lupa budaya kita. Lebih banyak orang tua yang lebih mengenal yang namanya budaya lokal. Anak muda lebih suka budaya luar. Karena apa? Kita jarang memberikan ruang kepada mereka untuk mereka tampil dan mereka menunjukkan bahwa mereka juga bisa dan tahu. Nah, maka melalui event ini saya buka ruang untuk anak-anak pelajar hadir dan ada di situ, menunjukkan bahwa mereka juga bisa. Apakah itu dilakukan setiap tahun? Ya, kalau itu saya dipercayakan, saya akan menjadikan program tahunan. Artinya keterlibatan siswa dalam event kami itu menjadi prioritas. Karena memang saya beberapa tahun ini dalam event kegiatan kami di Expo dan lain-lain itu, lomba-lomba itu adalah prioritas anak sekolah. Kan lihat sendiri, usia-usia anak sekolah, SMA, maksud saya itu. Untuk nilai budaya itu jangan terkikis oleh zaman, jangan kalah oleh budaya luar. Lalu mereka juga anak-anak muda ini tahu persis saya ini budaya saya seperti apa. Kekayaan alam saya di Alor ini yang ada dalam perut Alor ini apa-apa saja. Maka ada lomba presentasi destinasi wisata. Lalu ada lomba lego-lego pelajar. Itu karena apa? Kita lebih suka dance, lebih suka kita lupa budaya lego-lego kita. Padahal di dalam budaya lego-lego itu ada makna yang luar biasa terkandung. Adalah kebersamaan Taranti Kominuku kita, slogan semboyan daerah kita itu. Dalam kebersamaan itu kita menjadi kuat. Yang lemah bisa ditopang oleh yang kuat bisa membantu yang lemah. Itu filosofi yang terkandung dalam lego-lego itu. Kenapa saya munculkan itu? Tidak sekedar saya lombakan munculkan, tetapi itu yang niat saya untuk bagaimana pemuda, khususnya para pelajar juga ini, mereka tidak lupa atau mereka juga tahu seperti apa lego-lego. Padahal tahun-tahun sebelumnya kan hanya tarian kreasi. Tidak ada. Nah. Kali ini saya mau lego-lego. Artinya budaya asli Alor itu saya mau munculkan sehingga dia tidak terkikis oleh zaman, tidak kalah dengan budaya-budaya luar. Gitu. Anak-anak remaja juga tahu lego-lego. Karena biasanya kita lihat kalau ada acara lego-lego itu biasanya didominasi oleh orang-orang tua. Baik pantun maupun gerakannya itu orang-orang tua semua. Karena apa? Anak-anak muda kurang berminat untuk itu. Nah makanya melalui lomba ini menjadi ajang untuk saya buka ruang. Anak-anak muda bisa saya libatkan dan mereka
secara tidak langsung, tanda kutip kita paksa untuk mereka tahu. Seperti itu. Dan bagaimana pengamatan selama pegelaran atau perhelatan Expo tahun ini? Kemarin saya kira lomba melihat para pelajar yang mengikuti lomba pengamatan. Ya, dari 4 tahun saya dipercayakan ada dinas pariwisata, 3 kali event saya buat, dan ada kemajuan. Artinya baik dari SDM para pelajar yang ada, melalui ajang pemilihan Nyong Nona Alor, kita lihat sekarang tahun ini luar biasa. Kita punya anak Nyong Nona jebolan Nyong Nona Alor ini, mereka betul-betul yang direkomendasikan dan dinyatakan sebagai yang berhak menyandang predikat Nyong Nona Alor ini, kualitasnya kita tidak ragu. Bahkan sekarang saya manfaatkan mereka, tanda kutip manfaatkan status mereka sebagai Nyong Nona Alor. Dan Nona Alor sendiri dari SMA Katolik sendiri. Oh iya. Dan sekarang dia siswi kelas 12 bahasa. Oh iya, hebat. Dan runner-up-nya juga Dari bola. SMA itu luar biasa, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan dia lebih ada peningkatan lagi. Dari kedua siswi ini, Susan dan juga Laura. Susan sendiri kan tahun lalu mendapat juara 2 presentasi prinsipal wisata Expo 2022. 2022. Ya. Dan Laura sendiri tahun lalu juga juara 2 lomba presentasi wisata di Mali. Iya. Dari juara 2 naik menjadi satunya juara 1. Artinya berarti ada peningkatannya. Iya. Gurunya siapa dulu? Baik, memang kita semua di sini tahu bahwa untuk memajukan pariwisata di surga kecil di Timur Matahari ini itu perlu ada semua pihak yang terlibat, khususnya pelajar. Jadi bagaimana strategi kita sendiri untuk melibatkan pelajar? Ya baik, Nona cantik, terima kasih banyak. Kami tidak punya strategi yang muluk, tapi kami langsung tidak ternyata. Dalam event-event kami yang tadi sudah saya uraikan itu bahwa hampir 80% keterlibatan remaja dalam tim pelajar untuk bisa meramaikan bahkan terlibat langsung dalam event kami. Itu menjadi satu tanda bahwa kami pemerintah daerah dalam dinas pariwisata sangat-sangat menghargai keberadaan pelajar. Sangat menghargai dan kami memanfaatkan keberadaan mereka dengan maksimal. Baik dari tadi untuk bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya kita yang ada, lalu melestarikan juga, lalu menunjukkan bahwa kita orang Anggur juga bisa melalui keterlibatan para pelajar tadi. Lalu yang kedua, para pelajar yang ada khususnya yang terlibat dalam event kami dengan jebolan Nyong Nona Alor itu, setelah mereka dinobatkan tahun ini sebagai Nyong dan Nona Alor, mereka langsung saya buatkan mereka punya program kerja. Nah, salah satu program kerja yang sementara berproses, sementara mereka jalani adalah Road to School. Itu dalam Road to School ini mereka berkunjung ke sekolah-sekolah. Mereka menemui pelajar-pelajar yang ada untuk mensosialisasikan bagaimana sadar wisata, pesona. Lalu juga mereka bagaimana tidak hanya bidang pariwisata saja, tetapi bidang-bidang lain juga, termasuk perlindungan ibu dan anak. Jadi mereka ini kita fungsikan secara maksimal. Kita libatkan pelajar-pelajar ini yang notabene adalah Nyong dan Nona Alor untuk mereka bisa bertemu langsung, beraudiens langsung dengan pelajar-pelajar sebaya mereka, dan mereka menyampaikan bagaimana sih sumber daya yang dimiliki oleh remaja-remaja. Remaja tidak boleh kita diam. Remaja mesti kreatif. Pelajar harus kreatif, harus punya inovasi-inovasi yang bisa dimunculkan tidak hanya predikat sebagai juara kelas saja, tetapi mereka juga bisa berinovasi, kreativitas tadi. Seperti itu. Tidak hanya jago di bidang studi, tetapi juga jago di bidang bagaimana melestarikan budaya, bagaimana menjaga destinasi wisata yang kalau ke depan ini adalah sektor atau
lapangan kerja yang sangat menjanjikan. Jadi kita jangan berharap besok-besok pelajar ini harus menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara atau namanya PNS. Kita jangan konotasi kita atau mindset kita anak-anak pelajar ini, oh besok saya sekolah saya akan jadi pegawai negeri. Tidak seperti itu. Karena ruang untuk menjadi pegawai negeri ini sangat terbatas. Sedangkan pelajar-pelajar ini ke depan, jebolan-jebolan SMA Santo Yosef maupun SMA lain pasti akan banyak, bahkan sarjana. Nah, pariwisata menjanjikan itu, menjanjikan lapangan kerja untuk para pelajar-pelajar ini kemudian hari. Kalau mereka tadi kreatif dan peka akan sekeliling dengan catatan ini. Oke, Mama. Nah, maksudnya di sini kreatif dan inovatif. Apakah di ruang media sosial mereka itu sendiri, baik di Instagram, Facebook, YouTube-nya masing-masing bisa dilakukan. Mereka bisa lakukan banyak promosi sendiri pada saat itu juga salah satu inovatif kreatif atau gimana? Iya, betul sekali. Media sosial ini terbuka untuk siapa saja. Nah, sekarang pengguna media sosial terbanyak ini pasti pelajar. Pelajar, iya betul. Mereka dibangun tidur itu bukan cuci piring menyapu, tapi yang dipegang HP. Iya. Lalu pakai kemana-mana bawa HP. Nah, saya sangat mengharapkan nanti mungkin di akhir penghujung dari acara ini saya mengharapkan justru kalau dimungkinkan pelajar-pelajar ini membantu saya. Mereka jalan-jalan kemana, mereka kan hobinya selfie, hobinya tiktokan. Iya. Dan itu biasanya view yang diambil adalah destinasi-destinasi pariwisata. Background-nya pariwisata. Nah, inilah satu potensi luar biasa untuk mempromosikan pariwisata Azor. Seperti itu. Artinya pemerintah, strategi dari pemerintah artinya ya ini kerja nyata, kemudian berkolaborasi, Benar. minta kolaborasi dari pelajar untuk bagaimana bisa Mempromosikan, ya. dari itu. Mama, kita tahu bahwa Mama ini merupakan ibu pariwisata Kabupaten Alor. Kalau boleh tahu, apa pesan kepada para pelajar untuk membumikan pariwisata di suku kecil di hari setelah visi Alor yang baru digelar beberapa waktu? Oke, nama pesan saya mungkin pengunjungnya Iya. apa masih ada lagi? Saya rasa tidak ya. Nanti ya. Baik, intinya begini. Pariwisata ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dinas pariwisata ini, tetapi dari setiap siapa saja yang memiliki kecintaan terhadap dunia pariwisata. Dan pariwisata ini harus ada kerjasama dan kolaborasi untuk setiap stakeholder, termasuk pelajar. Makanya saya mengharapkan di pelajar itu ada sadar wisata. Sadar wisata di dalamnya itu ada sabta pesona. Sabta pesona kita tahu aman, nyaman, yang terakhirnya kenangan. Kalau sabta pesona itu sudah diterapkan secara utuh, maka yakin dan percaya kita tidak akan kalah dari Labuan Bajo. Kita tidak akan kalah dari Bali. Kita tidak akan kalah dari tempat-tempat wisata lain yang sudah mendunia. Kalau sabta pesona itu kita laksanakan dengan baik. Cinta lingkungan, wisata yang berkelanjutan, memanfaatkan kearifan lokal yang ada, cinta budaya, mempertahankan budaya kita. Kita lihat saja di Bali. Bali itu kenapa dia sampai begitu boomingnya? Karena apa? Kearifan lokalnya kuat, kental sekali, budayanya kental. Orang Bali itu sekalipun orang luar dari segala macam penjuru menyerang datang mereka berkunjung ke Bali, tapi nilai-nilai budayanya tidak ditinggalkan. Nah, itu yang menjadi salah satu pendukung daripada destinasi wisata, budaya yang kuat. Makanya saya berharap pemuda pelajar yang ada jangan lupa budaya kita. Jangan lupa kekayaan yang ada, kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara dengan baik, dan kita jual dia melalui tadi yang saya bilang pelajar-pelajar bangun tidur itu langsung penting sampai dia tidur, tapi ditangan. Manfaatkan itu HP dengan hal-hal positif, dengan mempromosikan pariwisata yang ada. Kenapa tidak? Silakan pakai itu media sosial dengan arus bijaksana, termasuk membantu kami dinas pariwisata mempromosikan pariwisata Alor secara utuh. Oke, baik. Terima kasih pesan yang sangat luar biasa untuk para pemuda, pelajar remaja, anak-anak. Ya, pastinya zaman sekarang, zaman teknologi yang canggih, ya
tidur bangun, cuci piring, di mana saja HP itu ada selalu ada. Jadi jangan lupa kalau jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, ke pantai, ke gunung, pokoknya ke laut, ke mana saja, jangan lupa selfie-nya, fotonya wisata, itu sudah membantu Dinas Pariwisata dalam mempromosi wisata di surga kecil di timur matahari. Oke Mama, sebelum kita tutup mungkin bisa berikan closing statement untuk kita podcast hari ini. Baik, saya terima kasih banyak untuk ruang dan waktu yang diberikan kepada kami Dinas Pariwisata. Sekali lagi walaupun sederhana, tetapi dari hal-hal sederhana itu saya berharap menjadi hal yang luar biasa. Hal-hal biasa menjadi hal luar biasa, itu yang penting. Kita tidak perlu bermimpi, tidak perlu menghayal banyak-banyak, tetapi apa yang ada di sekitar kita, kita awali dengan hal kecil tadi. Saya yakin harapan kita untuk menjadikan surga kecil di timur matahari sebagaimana slogan atau moto daripada SMK Santo Yosef untuk menghadirkan kami dari Dinas Pariwisata siang ini, paling tidak bisa jadi bersambung. Saya sangat mengharapkan proaktif dari pelajar yang ada, dan saya juga berterima kasih kepada Dinas Santo Yosef yang sudah berinisiasi dan melirik pariwisata menjadi salah satu poin penting untuk bisa dibahas yang hari ini. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, terima kasih. Itu tadi statement menutup acara podcast kita pada sore hari. Saya Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Saya Kini Mangga, saya Krisna Loro. Kami pamit undur diri.